Nanti baru minggu depan kita bahas agak seriusnya, karena saya harapkan kalian nanti belajar buat hari Rabu ini. Oke, tanggal 8. Kita ada ujiannya jam malam. Oke, supaya nggak bentrok sana bentrok sini. Kemudian hari ini saya akan memberikan review ataupun gambaran bagaimana kita akan membuat sebuah atau masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang subrutin. Nah, kalau kita mau bahas, kalau di buku itu halaman 251 mulainya. Oke. Baik. Kedengaran nggak suara saya? Dengar, Pak. Oke. Baik. Saya lanjut dulu ya. Jadi saya share dulu sebentar. Baik, kelihatan? Iya, Pak. Jadi kita ceritanya mau membahas tentang membuat program yang modular. Membuat program modular itu biasanya kita namanya saja sudah modular. Artinya kita akan membuat suatu kelompok-kelompok atau modul-modul untuk membuat satu sistem. Satu sistem yang dipadukan dalam satu aplikasi. Nah, jadi supaya aplikasi itu bisa melayani beberapa kebutuhan, maka kita buat modul-modul. Nah, biasanya misalnya gampang deh gambarannya deh, walaupun nggak harus begini ya. Jadi ini kok nggak mau kecil ya? Bentar, nggak mau ya, sudah. Oke, jadi kira-kira ini adalah ambil contoh, ini ada menu gitu. Kemudian ini ada modulnya, ini ada modulnya, ada modulnya. Jadi dari menu ke sini kita lari ke sini, bisa lari ke sini, bisa lari ke sini, ya bisa. Jadi artinya berjenjang. Nah, bisa jadi di dalam modul yang B ini akan memanggil modul yang ini. Nah, tapi kalau ini memanggil ini, biasanya balik lagi dia ke sini. Begitupun ini, sebenarnya dari setelah dia masuk ke sini, dia akan balik lagi ke sini. Nah, itu biasanya kita membuatnya seperti itu. Jadi artinya tidak Lagi makan. tidak apa ya istilahnya dari sini masuk ke sini terus hilang aja. Pak Fajri. Aja enggak. Biasanya Si Fajri itu aja. sifatnya mau pilih kemana, habis tidak kerjakan, balik lagi dia ke sana. Jadi ini istilahnya bolak-balik ini ya. Ini pun sama bolak-balik, simbolnya dia salah. Oke. Baik. Nah, sekarang saya perlihatkan contoh aja ya. Modular pakai pemrograman. yang dulu. Nah, jadi ceritanya kita bikin sebuah program yang modular. Ini berapa? Nah, modular itu berarti kita akan melibatkan beberapa subrutin. Subrutin itu ada dua macam. Mana berapa? Ya. Kalau kalian lihat di halaman anjir kejelas aja dosen 257. Itu ada prosedur. Tadi ngomongin dosen tadi. Nah, kita bahas dulu prosedur. Prosedur itu adalah satu bantu orang lagi untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Tetapi betul ke tingkat hasil pekerjaan dari subrutin itu tidak secara langsung kita ambil buat nilainya. Beda dengan function. Nanti gimana ya? Ayo nanti ininya udah kebayang kayak gimana. Jadi ceritanya ini saya akan membuat sebuah aplikasi kreatif kayaknya mana ya modular. Nah, jadi ceritanya ini ada menu. Nanti kalau pilih satu kita jadi segi 4, kalau yang kedua segi 3 misalnya. Oke, misal aja nih ya. Ini apa ya? Lingkaran misalnya. Hai. Lingkaran. Ambil contoh seperti ini. Nah, jadi ceritanya kita akan menghitung luas, ada yang segi 4, ada yang segi 3, ada lingkaran, tergantung yang kita pilih apa. Nah, sekarang kita bikin dulu modularnya. Cara membuat modular itu ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa cara. Satu modular itu kalau diletakkan dalam satu aplikasi, maka kita meletakkannya di posisinya di paling atas ini. Artinya sebelum bikin yang ini. Bikin mainnya. Ini kan main ya. Ini main programnya ini. Program utamanya. Nah, kita bikin di sini. Nah, cara bikinnya apa? Kita bikin prosedur dulu. Kita tulis prosedur. Namanya apa? Misalnya. Namanya boleh kita misalnya
hitung luas segi 4. Bikin. Nah, di sini kita berarti mempunyai sebuah modul atau subrutin prosedur. Nah, saya bikin dulu lagi di sini ya. Ini hitung segi 3. Ini saya bikin lagi hitung lingkaran. Nah, jadi saya bikin subrutin seperti ini. Nah, kebetulan subrutinnya namanya bukan kebetulan. Kita rencanakan prosedurnya, nama subrutinnya atau kelas prosedur subrutinnya namanya prosedur. Nih, prosedur. Belum, tidak ada pakai parameter dulu. Sementara tidak pakai parameter. Oke. Nah, di sini kita bisa mendeklarasikan variabel lokal. Kalau variabel lokal itu hanya dikenal di subrutin tersebut. Bagaimana bikin variabel lokal? Di bawah tulisan prosedur ini saya tulis var. Oke, misalnya P, L, jenisnya integer. Misal gitu kan. Terus apa lagi? Luas ya. Betul luas kan? Luas KLL. Oke. Kemudian kita bikin program misalnya height panjang sama dengan line P. Lebar. Terus kita hitung luas. P kali L. Hitung keliling. 2P 2 kali P ditambah 2 kali L. Habis itu kita tulis right line luas segi 4 sama dengan ini luas. Terus height keliling. Jadi kalian lihat di sini saya bikinkan sebuah beberapa subrutin tapi satu yang lengkapnya saya lengkapin dulu satu. Jadi cara bikinnya prosedur hitung luas segi 4. Namanya apa? Namanya bebas. Asal jangan sama dengan yang sudah ada oleh Delphi-nya atau Pascal-nya. Terus di sini saya nanti akan bikin lanjutkan ke sini. Is MNU of apa? Misalnya saya nulisnya 1. 2, maka dia akan menjalankan ini. Kalau dia 2, maka dia akan menjalankan hitung segitiga ya. Kalau dia 3, dia akan menghitung lingkaran. Nah, and case. Jadi sampai sini bisa dipahami. Ini saya inikan dulu ya. Jalan apa enggaknya. Right. Line. Luas segi 3.
luas lingkaran. Oke, dah. Baik, sekarang kita jalanin. Seperti apa? Baik, jalanin pakai papan aja ya, biar kelihatan. Oke, tik. Apa ini? Errornya, oh kurung bukanya. Oke, juga sama biasanya. Luas segi. Oh ini salah. Ya. Oke, jadi kan jalan ya. Tik, 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 tik. Oke, kelihatan ya kayak gini kan. Kemudian kita ke Ricky. Oke, tik. Nah, berarti kita nunggu. Si komputer nunggu. Kita pilih nomor 1 misalnya. Tik. Nah, karena kita memilih case ini adalah 1, maka dia akan menjalankan segi 4. Oke, masuk sini. Saya pakai F7, trace. Ya. Jadi kalau kita mau masuk ke subroutine namanya trace. Kalau saya pencet F8 di sini, dia langsung masuk jalan, langsung eksekusi. Jadi nggak kelihatan dia jalan-jalannya. Oke, tapi kalau pengen lihat dia jalan ke dalam situnya, ke dalam hitung luasnya segi 4 itu, maka kita harus pakai F7 dulu. Setelah masuk, baru kita boleh pakai F8. Masukkan F7, tulis, nah, masuk. Kita masukin misalnya angkanya berapa? 12, enter. Kemudian dia tulis, pan lagi, tak, lebar, 10, enter. Dia hitung luasnya, kelilingnya sama dengan 2 tambah 2 kali P kali 2 kali L. Dah dapat. Sekarang tuliskan kelilingnya. Selesai, Ritki, nunggu dia kan. Oh, udah dapat. Nah, pada saat saya klik lagi, tik gitu kan. Nah, dia kembali lagi ke sini sebenarnya. Ke main program di mana dia panggil. Jadi artinya kalau kalian lihat di halaman di bukunya ya, biar kalian nggak bingung nanti belajarnya. Bentar, saya lihatin di halaman. Oh, nggak ada ya. Bentar. Oh, di halaman 260. Oke. Oke. Jadi artinya kalau ini sudah, dia akan dari sini, dia akan kembali lagi ke subroutine sini. Dek, masuk sini. Nah ya, jalan. Saya jalin penuh ya. Dek. Nah, jadi misalnya saya tulis 2. Jadi dia nulis segitiga bla 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 bla. Ini K. Nomor 3. Luas lingkaran. Oke. Nomor 1. Panjang 12. Lebar 10. Dah. Dah. Persen oh 0 keluar. Nah, kayak gitu. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini namanya prosedur tanpa parameter. Kalau prosedur pakai parameter itu boleh saja. Jadi misalnya begini deh. Right line ini sebenarnya prosedur, tapi pakai parameter yang dibuatkan oleh Delphi. Kalau function kayak apa? Function tuh kayak read key. Ini kan read key. Ini saya di sini ada yang paling enak ini nih. Read key. Mana ini kan MNU sama read key. Jadi apa yang kita ketukan masuk ke sini. Cuman fungsinya tidak menggunakan parameter. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Boleh. Jadi dia harus diambil dulu. Misalnya gini. Ini saya bikin di program sekarang aja ya. Oke. Ini misalnya saya bikin menu yang keempat. Parser. Oke. Oh, sorry. Lupa aja.
Nah, ini saya sisipin di sini ya. Jadi sebenarnya agak dijalankan prosedur aja mas saya, biar sekalian, oke? Tapi yang penting logikanya. Baik, saya bikin nama subrutinnya misalnya prosedur apa ya? Pasar aja deh. Oke. Nah, pasarnya mau pakai prosedurnya mau pakai subrutin apa tidak? Nah, kalau pakai subrutin ya tinggal ditulis. Jadi misalnya P dua string. Oke, bikin. Oke. Nah, jadi sekarang saya punya variabel P sudah, jangan P deh. P integer, kemudian N1, N2, N3, NR. Oke. Jadi ceritanya ada nilai yang saya mau, misalnya begini. P sama dengan S kemudian N dummy aja ya biar nggak bingung kalian nanti waktu ngejelasinnya saya. S1 sebagai string 1 sama dengan copy S, 1, P minus 1. Dan N1 sama dengan string str to integer daripada S1. Oke. Kemudian di sini saya delete 1, P. Saya bikin lagi. Ini copy P. Nah, ini N2. Oke. Oke, sekarang ketiga. Langsung aja ini mah. Oke. R sama dengan 1 tambah N2 tambah N3 bagi 3. Like line. R. Key. Oke, ini contoh aja ya. Nanti kalian improve aja sendiri. Oke, saya panggil yang keempat itu adalah parser ya. Parser, misalnya 10, 10 lah. 60, 70, 80. Oke, ceritanya begini kan. Jadi saya akan mengambil nilai 60, 70, 80. Oke. Nah, nanti di parser diambil nilainya, angka-angkanya, kemudian dihitung rata-ratanya. Oke. Saya jalankan sampai F8 keparan aja dulu. Tapi saya lihat sini ya. Saya break sini. Oke. Apa ini? Div. Ini NR-nya real aja ya. NR-nya adalah real. Tadi ini nanti. Oke. B NR.
7,2. Oke. Dah. Nomor 4 ya. Nomor 4, maka dia masuk. S-nya berapa? S-nya apa aja? S itu isinya 60, 70, 80. Ya. Tadi siapa yang nanya? Lupa saya. Oke, kamu lihat ya. Oke, jadi ada angka yang misalnya kamu read dari apa ya? Dari file kamu kan, file teks dan 60, 70, 80. Karena metodenya parser, berarti satu baris isinya beberapa nilai. Oke, 60. Kita mau ambil karakter atau angka yang pertama. Itu delimiternya atau pembatasnya adalah apa? Koma kan? Berarti saya hanya mau ambil angka 60 saja. Maka saya cari dulu posisi daripada koma itu yang pertama kali ada di mana. Itu berarti ada di 3 kan? 6, 0, koma. Berarti itu yang ketiga. Kita lihat. Betul nggak? Saya jalanin F8. Berarti P nilainya 3. Oke. Habis itu saya akan copy ya karakter yang ada di S ini mulai dari karakter ke-1 sebanyak 3. Kurangi 1. Berarti 2 kan? Karakter ke-1 sebanyak 2. Berarti angkanya yang keluar yang ditangkap adalah 60. Oke, kita lihat. S1 berapa? S1 hanya 60 saja, 70-nya nggak dibawa, 80-nya nggak dibawa. Oke. Kemudian di-convert jadi bilangan. Jadi dari string ke integer. Oke. Masukin ke N1. Masuk. Oke. Nah, kita lihat. Oh, ini bukan S1, sorry. Harusnya S. Bentar ya, saya betulin dulu. Juga S. Salah saya. Oke, saya truk 4. Oke. Oke, masuk. Nah, S-nya kan adalah 60, 70, 80. 60-nya udah nggak diperluin kan? Kita buang. Jadi kita membuang karakter ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi mulai karakter ke-1 sampai ketiga. Jadi mulai dari karakter ke-1 sebanyak 3 buah. Itu pengertiannya begitu. Oke, kita jalanin. Berarti S-nya tinggal 70, 80. Dia cari komanya. Oke. P-nya ada di berapa? Ada di 3 juga. Copy. Dapat 70-nya doang. Di-convert jadi numerik. Masuk. Nah, S-nya dihapus. Tinggal 80. Dah. S-nya tinggal 80. Nggak perlu dicari-cari lagi komanya kan. Karena udah paling akhir. Oke. Masukin. Berarti N1 70. N2 70. Ini salah nih ya. Oh, pantas salah. Sorry. Salah lagi saya. Wah, bentar. Ada yang salah nih saya. Copy S1 str. Bentar ya. Kok salah ya? 4. Oh, ini salah nih. Ini harusnya yang 3. Nah, sudah. Dapat salahnya. 4. Oke, kita masukin. N1 dapat ya, jadi 60. Oke. N2 jadi 70. Oke. Terus N3 dapat jadi 80. Oke. Kemudian dihitung rata-rata. Ya, NR-nya dapat kan? Nah, 66,33. Itu tanda Siki. Oke. Itu bukan pertanyaannya.
Baik, ada lagi yang bertanyain silakan. Nah, ini kalau ini coba kalian perhatikan prosedurnya ada parameter. Ada sesuatu yang dia bawa. Nah, parameternya apa? Ya ini kan. Parser 60 70. Nah, ini dibawa ke sini, dimasukin ke sini. Nah, itu yang diparser. Oke. Baik, ada lagi silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Mhm. Saya masih bingung sama yang apa namanya, yang bersifat lokal itu, Pak. Maksudnya gimana, Pak ya? Ini kan P, N1, N3 segala macam. Kalau di dalam prosedur ini N1 dikenal, N2 dikenal, N3 kenal. Tapi kalau saya pindah ke sini aja lah, ya. Nih saya tulis di sini ya. Ini kan ada N1 nih, sudah kita deklarasikan kan? Oke. Ya, Pak. Terus saya tulis di sini. Right line N1. Karena kita mikir sudah dideklarasikan di sini kan. Error itu. Kita coba aja. F8. Tuh, dia bilang. Undeclared identifier N1. Nggak dikenal. Karena dia bukan di dalam subroutine ini. Gitu. Tapi kalau ini saya hapus, nah, saya tulis di sini misalnya. Di sini saya tulis nih. Right line N1. Error nggak? Enggak. Karena dia sudah dikenal di situ. Lihat ya. Kita cek nomor berapa satu ya? Oke. 10. Mana tadi? Saya break sampai sini ya. Oke. 12. Nah, dia nggak akan error di sini. Kenapa? Karena N1-nya dikenal. Nah, sekarang saya tanya. Ya apa? Saya tulis lagi di sini. Ini saya hapus ya. Saya pindah ke sini. Saya masukin di sini. Error nggak? Siapa tadi yang nanya? Error ya, Pak, harusnya. Soalnya Error. di luar prosedur yang tadi ya. N1-nya tidak dikenal di dalam subroutine ini. Dia hanya kenal PL luas KLL. Oke. Nah, jadi artinya itu PL luas KLL itu hanya dikenal di sini. Keluar dari sini nggak dikenal lagi, hilang dia. Ya, tuh. Jadi makanya kalau kita membuat program, ada baiknya kita bikin variabel lokal supaya memori dari komputer kita itu kalau sudah nggak dipakai jangan dibawa-bawa lagi gitu. Bisa dihilangkan secara programming. Oke, ada lagi? Nanti kita bahas lebih dalam lagi variabel lokal global ini. Agak puyeng ya memang, awal-awal puyeng, tapi nanti kalau udah paham enak banget. Ya. Oke, minggu depan kita masuknya setelah UTS nih. Kita pemahamannya mau pakai pemahaman pakai Windows atau pemahaman konsol. Ya, buai. Ya, agak rumit sedikit ya, agak apa, tapi ya tampilannya bagus gitu aja bedanya. Oke, ya udah nanti kita pikirin lagi ya. Oke, jadi kita lihat ke pembahasan prosedur di halaman 258. Jadi definisi prosedur kami membaca aja di situ. Oke, jadi caranya bagaimana? Lihat halaman 259. Prosedur, kalian tulis nama prosedurnya apa. Kemudian ada deklarasi parameter jika ada. Kalau nggak ada ya udah kosong aja. Jadi ini kan seperti saya contohkan. Kalau yang parser ada parameternya. Kalau hitung link luas dan sebagainya tidak ada parameternya. Jadi dia menggunakan variabel lokal atau tidak ada masukan yang mau diproses. Oke, seperti itu. Nah, kalau parameter itu adalah nilai-nilai yang mau diproses di dalam subroutine tersebut. Oke, jadi lihat di halaman 259. Oke, nah, nanti kalian lihat di situ contohnya.
terus di situ di halaman berikutnya 260 pemanggilan prosedur. Pada saat dia dipanggil, dia akan masuk ke dalam subrutin. Nah, setelah akhir dari subrutin itu maka dia kembali lagi ke di mana dia dipanggil, tapi satu langkah setelah itu. Ya. Jadi misalnya ini kan dia dipanggilnya di sini, misalnya saya tulis ini. Satu, dia memanggil ke sini, dari sini kemana? Dia lari ke N. Atau dengan kata lain dia akan balik ke atas. Seperti itu. Jadi dia bukan balik dalam artian benar-benar ke sini. Ini kan dipanggil di sini, ya dia ke next, ke langkah berikutnya. Itu yang di halaman 260 penjelasannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti ada di halaman 263, deklarasi nama global, nama lokal, dan lingkupnya. Nah, minggu depan itu kita bahas. Oke. Nama apa yang disebut dengan apa namanya variabel lokal, global, dan sebagainya. Oke. Nah, tapi kita bahas aja dulu, start review aja dulu. Jadi 263 itu dia mau menceritakan atau mendefinisikan apa yang disebut dengan nama global, nama lokal, dan lingkupnya. Nah, jadi ada parameter formal, ada parameter aktual. Nanti kita bahas. Ada parameter masukan. Nah, parameter itu boleh satu, boleh dua, terserah lah. Oke. Nah, itu contoh-contohnya ada semua di halaman 260-an itu. Nanti ada parameter keluaran, itu nantilah kita bahas. Sampai sini bisa dipahami? Baiknya punya ya bukunya. Ini kalau saya belinya bukunya kemarin belinya 98. Kemarin mungkin saya pernah ngasih tahu ada yang 57 tetapi ternyata itu fotokopi. Saran saya beli yang ini aja deh, jangan yang fotokopi deh. Supaya umurnya panjang. Karena nanti di pemrograman basis data itu keungkit lagi. Ya, atau pemrograman GUI itu keungkit lagi minimal apa yang disebut parameter, apa yang disebut variabel lokal, apa yang disebut dengan masukan luaran, seperti itu. Ada di sini. Oke. Jadi kalau nanti kalian mau UAS, nah buku ini kepake banget. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Pak izin bertanya Pak. Oke. Kalau parameter itu berarti bisa digunakan bisa enggak ya Pak? Misalnya untuk prosedur yang tadi segi 4 itu sebenarnya bisa pakai parameter juga kan ya Pak? Bisa. Tapi apa kira-kira parameternya? Panjang sama lebarnya gitu Pak. Boleh. Jadi artinya pemasukan. Jadi ini nggak perlu dong. Iya Pak. Jadi masukannya dari main program. Iya. Dari luar modul. Dari luar subrutin. Iya Pak. Boleh. Boleh aja nih saya ini ya. Saya remap. Ini saya remap. Terus saya tulis di sini. P, L. Integer. Oke. Nah, karena ini sudah parameter, maka saya nggak boleh lagi pakai di sini. Error dia nanti. Oke, ini saya tapi saya matikan. Oke. Nah, karena kita bikin subrutinnya dengan cara seperti ini, maka waktu kita nulis di sininya pun harus kita tulisnya sama. Nih, hitung apa tadi? Segi 4 ya. Segi 4 10,40. Oke, kita lihat. Kita jalanin ya. Oke, saya sampai sini aja dulu. Oke, run. Oke, saya masuk ke situ F7. Nah. Oh ya, error. Ininya lupa aja. Oke. Oke, saya pilih nomor 1. F7 ya. F7 itu masuk ke dalam subrutin. Kalau seandainya saya pakai F8, dia langsung jalan. Nanti kita tunjukin ya. Sekarang F7 dulu. F7, masuk sini. Bikin. P-nya berapa? 10. L-nya 20. Dapat dari mana? Dari bawah tadi. 20. Ya kan? Tuh. Oke, sekarang dia proses. Hitung P kali L masing keluas. Kelilingnya dihitung, tampilkan di sini, tampilkan kelilingnya. Oke.
Sudah. Klik keluar. Selesai. Tik. Nah, balik dia. Ting. Ting. Balik lagi ke sini. Clear screen. Habis itu jalan lagi. Nah, jadi tadi saya katakan tadi kalau nge-trace pakai F7 dia masuk ke sini. Ya, masuknya ke sini. Tapi sekarang saya mau pakai F8. Oke. Jadi saya run sini saya petik nomor 1. Oke. Tapi saya nggak pakai F7, pakai F8. Dia langsung ngerjain. Seakan-akan nggak masuk ke situ seakan-akan. Jadi dia langsung kerjain, eksekusi, udah. Itu bedanya. Kalau trace dengan apa namanya apa sih namanya Pak? Step over. Step over itu langsung menjalankan langsung plannya. Oke, bisa dipahami? Siapa ini? Bisa Pak. Ya Pak, Alif Pak. Oke, ada lagi silakan. Boleh. Global itu bisa dibaca dari mana aja. Jadi misalnya gini nih. Saya bikinnya di sini bikin variabel global ya. Nih, misalnya S sama dengan integer. Ini global nih. Nah, saya deklarasinya di sini, bukan di dalam subrutinnya. Oke, tapi ya ingat di sini kan saya coba saya tulis di sini bahwa jangan di situ lah. Di sini S sama dengan 1. Oke. Nah, nanti pada saat dia masuk ke sini, saya tulis di sini. S sama dengan test tambah 1. Right, line, test. Ini boleh. Ini global namanya, nggak akan error. Kenapa? Karena tes itu sudah saya definisikan di sini. Global. Ini namanya variabel global. MNU juga global ini. Oke, coba. Error nggak? Oke, saya lihatin ya. Oke, saya pilih nomor 1 ya. Tek, masuk. Saya trace. F7, masuk. Nah, tesnya berapa? 1 kan? Tes sama dengan tes tambah 1, berarti tesnya jadi 2 dong. Tek, tesnya jadi 2 kan? Tesnya jadi 2. Tulis dia 2. Oke, tek, 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 tek. Rizky. Oke, ini K. Jalan, tek. Nah, berarti si tes itu nilainya sudah 2 sekarang. Jadi artinya kalau dialog global, dia bisa dieksekusi atau dipakai ataupun dirubah nilainya di dalam subrutin lain. Itu global. Oke. Saya pahami? Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ayo. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Oke. Ini kan Bapak kan yang apa namanya, yang parameter ini kan angkanya udah ditentuin Pak 10 sama 20. Kalau misalkan angkanya belum ditentuin, terus angka ditentuinnya pas lagi di output program itu gimana Pak? Bisa saja. Gini berarti saya punya variabel di sini misalnya. Apa ya? Misalnya PC, LB. LL aja lah, LKP, LBR, R. Oke, saya punya variabel PC lebar. Oke, terus, nah kemudian di sini saya jalankan, bikin n dulu sini PC sama dengan 10.
Terus apa tadi LBR ya? LBR tuh. LBR sama dengan 15. Oke. Berarti sini saya masukinnya apa? PJ LBR. Saya jalanin. Apa ini errornya? Oh. Integer. Oke, saya pilih nomor 1. Oke. Nah, ini saya langsung aja ya. Bisa kan? Gitu bukan maksudnya? Siapa tadi? Jadi saya memasukkan nilainya diproses dulu, baru saya masukin dalam sebagai parameter di sini. Nah, jadi isi daripada PC akan dimasukin ke dalam P. Isi daripada LBR akan dimasukin ke dalam L. Seperti ini. Oke. Baik. Bisa dipahami? Oke. Tadi siapa yang nanya? Bisa nangkep? Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Jadi kalau sudah GUI itu pasti kita urusannya dengan apa namanya dengan modular, ada subroutine, ada function, pasti itu kalau sudah GUI itu. Ya, hampir dipastikan kita memahami atau harus paham namanya subroutine itu. Ya, hampir dipastikan menggunakan subroutine. Apa gunanya subroutine? Supaya program utamanya jadi sederhana. Ya kan program utamanya cuma segini doang, tapi yang dikerjakan banyak. Begitu. Ada lagi? Silakan. Misalnya gini deh, saya ada satu lagi contoh. Saya berarti dari main program bisa memanggil subroutine yang ada atau saya deklarasikan di atas ini. Ya, berarti hitung luas segi 4 bisa dari main ya, bisa masuk ke sini, bisa ke sini, bisa ke parser. Yang nggak bisa itu adalah misalnya dari hitung luas ke bawah sini nggak boleh, nggak bisa nih. Dari sini mau masuk sini nggak bisa. Maksudnya gini, hitung luas lingkaran akan memanggil prosedur parser itu nggak bisa. Ya, gini deh, kalau biar nggak pusing, saya bikin contoh. Saya bikin subroutine baru. Prosedur call up. Ya, bikin. Ini kan saya akan memanggil parser nih. Oke. Jadi saya panggil parser 70,80,90. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, di sini saya bikin menu yang berikutnya. Nah, oke. 5, saya apa nulisnya? Call up. Ya, suka-sukanya saya lah namanya. Namanya sih bebas. Oke. Baik.
Kita lihat di sini ya. Saya jalankan. Oke, saya klik nomor 5, parser 2 nih. Ting. Nah, masukkan. Nah, ini akan memanggil parser yang di atas ini kan. Dengan membawa nilai 70, 80, 90 dalam satu string. Oke, saya F7. Tung, masuk dia ke sini. Masuk. Hitung. Ricky. Keluarkan. Mana tadi? Nah, keluarkan. Ini balik dia. Dari sini karena dia ke sini dulu. Karena kan dia di parser ini kan dipanggilnya oleh si ini. Dia manggilnya ke sini. Oke, masuk dulu ke sini. And baru dia keluar. Nah, gitu. Bisa dipahami? Yang nggak boleh itu manggil ke bawah, nggak boleh. Misalnya hitung luas memanggil parser nggak boleh. Oke, bisa dipahami? Hierarkinya begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya subrutin yang pengen dipanggil dari mana aja bisa. Itu kita akan ada caranya nanti. Kita bikin subrutin yang namanya subrutin global. Itu nanti kita bahas. Jadi sekarang kita bikin subrutin lokal tapi sifatnya seperti itu. Artinya yang bawah bisa memanggil yang atas, ya. Yang bawah bisa memanggil yang di atasnya. Tetapi yang di atas tidak bisa memanggil ke bawah. Apalagi memanggil main program. Ya, ada lagi yang bertanya, silakan. Oke. Kalau di GUI, kalau di GUI agak beda, ininya nggak kayak begini, nggak pakai case nanti. Jadi dia setiap dia diklik, dia larinya kemana langsung. Jadi bukan, kalau ini kan dari sini dipilih, ditampilkan menu dulu kan. Dari menu baru kita pencet tombol. Nah, tombol itu yang mengarahkan ke lari kemana-mana, gitu kan. Nah, kalau ini beda nanti. Jadi istilahnya nanti kita ada contohnya kok saya berikan itu biar kalian bisa membedakan kalau konsul bagaimana, kalau GUI gimana. Jadi kalau GUI itu manajemen kursornya atau mouse-nya itu sudah di setting sedemikian rupa sehingga gampang banget. Tapi kalau di konsul agak sedikit kompleks lah. Jadi harus pakai menu apa, pakai library apa supaya bisa pakai mouse gitu. Jadi misalnya kalau kayak gini, ini kan kita harus mencet tombol kan, nggak bisa pakai mouse kan. Tadi kan nambah running gitu, nah seperti ini kan. Dia nongol, tapi saya nggak bisa milih berdasarkan mouse kan. Nah, kalau pakai mouse ada lagi, ada library-nya, tapi mendingan kita nggak belajar itu dah. Ini kita kita mempelajari sesuatu yang sifatnya bakal kepake ini hanya logikanya aja. Ya, setelah paham kita pakai itunya operasionalnya di GUI nanti. Karena tampilannya lebih bagus, lebih nyaman, lagi pula bisa gede banget gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Kamu pengennya? Kalau berarti kamu harus masukin library-nya. Nama library-nya sebentar, nama library-nya sebentar saya lihat dulu ya. Saya juga lupa.
Kalau mau PNG doang, ya ada PNG lib namanya. Kalau mau pakai GIF lib. Ini saya coba contoh ya. Atau search aja. PNG. Oh, ya sudah. Nanti ingetin saya aja kalau kamu mau. Jadi artinya gini, kalau kamu mau masukin gambar, nanti itu harus ada masukin library namanya PNG. Nah, nih, setlib. Oke. Kalau mau masukin GIF, GIF, image, kalau nggak salah lupa saya ini. Nah, kayak gitu. Itu ada library-nya masing-masing. Nah, kalau pengen banyak, itu ada namanya library-nya grafik apa gitu. Itu kalau istilahnya bisa PNG, bisa GIF, bisa segala macam. JPEG itu sendiri sebenarnya pakai library. JPEG, nah, JPG. Nah, kan? Itu bisa dipahami. Jadi setiap mau import, ya library-nya harus dimasukin dulu. Oke, ada lagi bertanya, silakan. Jadi nanti di pertemuan keberapa agak padat. Di konsep berpikirnya adalah modular. Seperti itu. Dan oke, terputusnya di mana? Oke. Oh, oke. Jadi gini, kalau kamu mau masukin gambar, tipenya apa dulu harus tahu. Misalnya kalau PNG, kamu harus masukin library untuk PNG-nya, namanya PNG lib. Kalau mau GIF, ya GIF image. Oke. Kalau mau JPEG, ya JPG atau JPEG ini. Oke. Ada lagi, kalau BMP itu defaultnya, kalau BMP ya, BMP nggak usah pakai itu juga mau dia langsung. Boleh library lah, defaultnya BMP soalnya. Cuman kalau BMP itu boros. Ya, artinya kalau kamu punya gambar BMP untuk sebuah foto itu bisa berapa ratus kilo, sementara kalau pakai JPEG dengan kualitas yang hampir sama cukup cuma 10 kilo gitu. Kelebihannya itu. Kalau BMP agak boros, makanya orang jarang pakai. Tapi BMP itu adalah default gambar untuk pemrograman. Ya, oke, tangkap semua. Oke, jadi ada library-nya masing-masing. Baik, ada lagi yang bertanya, silakan. Kelas ini pernah pakai GUI belum? Walaupun hanya sekedar. Oh, ya sudah. Kita coba minggu depan kita pakai GUI ya, biar nyaman. GUI-nya udah sampai mana di praktikum? Oke. Multiform? Iya. Ya sudah, nanti kita bahas itu. Ya, mumpung kita lagi bahas modular kan. Jadi modular itu adalah ada yang sifatnya subroutine, ada yang sifatnya form. Nah, kalau udah di GUI itu lebih kompleks gitu. Tapi nanti kita contohin lah. Intinya sih kalau pakai GUI tampilannya lebih oke dibandingkan kalau konsol. Tapi untuk belajar logika itu enaknya konsol. Kalau pakai GUI ribet. Oke, ada lagi silakan.
Mirip yang kayak kemarin. Cuman saya mau nomor bikin program itu nanti kan saya minta bikin program. Yang ketiga itu bikin program itu kalian harus bikin masing-masing. Karena kalau enggak saya potong habis. Oke. Jadi nomor 1 itu adalah baca diagram alir. Nomor 2 baca program. Baca program. Jadi saya kasih programnya. Kalian bikin. Cuman nilai-nilainya setiap NRP beda-beda. Sehingga jalan langkah-langkahnya pasti beda-beda. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi kayak kemarin kan diagram alir berdasarkan NRP, kalian beda-beda hasilnya kan. Begitupun nanti baca program beda-beda. Nah, jadi terus yang ketiga itu bikin program. Ya. Masih deret lah. Kayak kemarin tuh kelihatan banget, sama semua. Nggak mau saya, langsung saya potongnya udah. Oke. Saya malah lebih menghargai dia bikin tapi salah gitu, masih mending. Saya menghargai masih nilainya masih lebih gede daripada nyontek. Kalau nyontek tuh langsung ngedrop. Yang kasih nyonteknya pun langsung kehilangan poin. Ya. Tawan kok. Jadi karena saya juga sudah tua ya, mengajar di sini tuh udah berapa puluh tahun saya. Jadi hafal saya mana yang benar mana yang enggak. Oke, silakan, ada lagi yang mau tanya? Apa aja silakan. Boleh. Paling sekitar 1,5 jam. Enggak akan lama lah, ngomong terus apa sih lamanya? Kalau itu sebentar. Malah mungkin cuma 75 kayak kemarin. Kalau lama-lama bikin kalian mancing buat nyontek gitu. Ya, apalagi silakan. Saran saya itu tadi ya, punya bukunya ya. Karena nanti kalau kalian punya bukunya, itu enaknya kamu bisa mengulang-ulang pemahaman daripada yang saya berikan. Ya mungkin kelewat, nah kalian bisa baca lagi. Karena saya pakai buku itu urutannya. Supaya kalian punya referensi yang bisa dijadikan panduan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanya, ayo. Boleh. Jadi gini, nanti kan ada bobotnya. Jadi misalnya UTS berapa, UAS berapa, kemudian UTS 2 berapa, nanti ada bobotnya. Biasanya pengaturan bobotnya itu berdasarkan saya hitung-hitung mana yang paling gede lulusnya, banyak lulusnya atau nilainya paling banyak bagusnya yang mana gitu loh. Misalnya bisa jadi yang UTS satunya pada jelek-jelek, nah itu biasanya bobotnya kecil. Jadi lihat rata-ratanya. Gampangnya gini deh, kalau kamu mau. Jadi ada 25 semua. Oke. Misalnya UTS 1 25, UTS 2 25, UAS 25, praktikum 25, bisa begitu. Jadi ada bobotnya, nanti bisa jadi si UAS misalnya lebih bagus poinnya, rata-rata nilainya lebih baik, maka nanti UTS 1 saya kecilin misalnya 20, si UASnya jadi 30 gitu. Kalau praktikum biasanya sekitar 25-an. Jadi sisa daripada itu 75. Saya biasanya gitu. Oke, bisa ditangkap? Yuk, ada lagi nggak? Ayo silakan. Di praktikum kan 2 ya. Kalau nggak salah DLP sama Python ya. Oh, DLP saja. Tapi katanya
Itu Pak emang disuruh install Python tapi mungkin belum Pak minggu depan Oh. tuh kayaknya. Ya. Cuman itu aja, kalau Python pun sebaiknya punya buku. Karena kalau Python lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih harus teliti. Spasi aja beda-beda dia. Jadi blok-bloknya itu sangat apa ya, misalnya kamu membuat suatu subroutine, nah dia kalau ini kan kelihatan bikin n, kalau Python enggak. Dia kalau nempel, habis ada spasi aja, dianggap sudah bukan satu subroutine, itu udah beda subroutinenya. Spasi baris kosongnya itu udah lain dengan rapat, itu lain artinya. Hati-hati aja kalau di Python. Kalau saya mengistilahkannya itu bahasa pemrograman kapsul. Artinya kalian harus tahu betul di perilakunya baru bisa. Udah, ada lagi? Ayo. Sebentar ya. Halo, pindahin aja gitu ya. ada Rajan.